Wah, semangat nih pada. Kita lanjut. Tadi udah ngaji ya tangke ya. Sekarang kita lanjutkan karena tinggal dikit. Nanti baru dilanjut dengan tafsir. Sekarang waqala sallallahu alaihi wasallam al-ju'u sayyidul amali, bermula pengulunya amal. Sayyidul amali, bermula pimpinannya amal. Al-ju'u itu lapar. Orang kudu banyak lapar. Kalau nggak lapar, kalau kenyang, kepekaan sosialnya pun nggak ada. Maka lapar itu mempunyai makna yang sangat penting. Kalau orang lapar, enak nggak orang lapar? Maka harusnya orang udah kelaparan harus seneng, cinta kepada orang-orang yang sering kelaparan. Siapa yang sering kelaparan? Ya fakir miskin lah. Maka lapar itu mempunyai nilai sayyidul amal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ju'u, bermula lapar, mukhul ibadati, itu intinya ibadah. Mukhun itu mana asalnya otak. Maksudnya mukhul ibadah dalam arti intinya ibadah. Orang kalau sering lapar pasti kepekaan sosialnya juga akan tinggi. Tapi kalau orang sering kenyang, kepeduliannya kepada sesama itu akan berkurang. Ya karena kenyang itu ya nanti bawanya ego. Gua dulu kenyang, bodoh amat yang lain. Ngerti gak maksudnya? Nah, yang penting gua kenyang, gua senang, persetan dengan yang lain. Lagunya siapa itu? Lagunya siapa? Lah, udah tahu, ya nggak begeng. Lah nggak apa-apa geng memperhatikan lagu, emang salah? Lah kagak, jangan kayak Yasin. Lagunya siapa itu Pak? Nasidaria. Ya, itu mah perdamaian. Ya, nah itulah al-ju'u mukhul ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahyu, hidupkanlah siapa kalian semua, qulubakum, pada hati-hati kalian semua, bikin latih dhahki, dengan menyedikitkan tertawa, wakil latih syab'i, dan menyedikitkan kenyang, watahhiruha, dan sucikanlah olehmu semua, ha pada qulubakum, bil ju'i, dengan lapar. Tasfu maka jernih siapa kamu, watarikku, dan lembut apa hatimu. Tuh, hidupkan hatimu dengan mengurangi tertawa, dengan mengurangi bercanda. Ya bercanda sesekali boleh, cuman jangan kelewatan. Begitu juga makan boleh, tapi kekenyangan jangan. Balas dendam Pak, kayak Rizky, ya enggak? Wah, karena seharian nggak makan, ya enggak, makan siangnya didobel, makan baksonya didobel. Wah, itu Pak bukan puasa namanya, mindah jadwal makan. Nah, kalau mindah jadwal makan, ya puasanya nggak ada fungsinya. Ini makna lapar secara umum, gitu loh. Bukan berarti nanti selesai bulan Ramadan kita nggak puasa. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsaruhum ju'an wa tafakkuran. Aktsarukum, bermula paling banyak di antara kalian semua. Apanya? Ju'an, laparnya. Yaumal minni, dariku. Yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat. Aktsarukum, itu orang yang paling banyak di antara kalian semua. Apanya? Ju'an, laparnya. Wa tafakkuran, dan tafakurnya. Orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah siapa dia yang paling banyak laparnya dan paling banyak tafakur. Kita mikir. Tafakur itu merenung. Fal yang dzuril insanu mimma khuliq. Kok manusiamu sombong? Apa yang disombongkan? Sementara ia tercipta dari setitik air hina. Lagunya Bang Haji Roma Irama. Jangan mentang-mentang. Nah itu kan
Ngerti maksudnya? Tafakurnya ke sana. Gitu, jangan malah bengong, nggak mikirin apa-apa, ngeblank jung-jungannya. Tafakur itu mulutnya diam, ininya diam, tapi pikirannya, ya Allah. Kalian coba nanti keluar. Tadi pas saya pulang buka bersama, karena saya emang buka bersama terus ya, melihat rembulan, wow merah. Mana saya foto? Loh, kenapa? Kan kemarin dibahas kaitannya rembulan. Sinarnya rembulan dihapus oleh Allah kan gitu, maka jadi waktu malam. Lu bulan kok bisa begitu ya kan? Hatta adakal orjunil qadim kan gitu. Nah, tafakurnya ke situ. Langit sedemikian tingginya ditinggikan oleh Allah bighairi amatin, dengan tanpa tiang. Sementara ala aziz saya berapa tiang ini? Nah, kita bertafakur. Nah, orang yang tafakur seperti itu juga termasuk nanti yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad lah pada hari kiamat. Man katsura ta'amuhu katsura adzabuhu. Man barang siapa katsura yang banyak, siapa apa ta'amuhu makannya man, katsura maka banyak pula apa adzabuhu siksanya man. Orang makan mulu jadi siksa nanti. Apalagi kalau yang dimakan yang haram. Halal sekalipun udah kenyang masih makan lagi, wah itu nggak beres. Nanti penyakitnya macam-macam. Maka makan ala santri itu udah enak lah. Kalian makan daging kalau apa? Makan daging kalau apa? Kalau selamatan doang ya. Lah iya, kalau nggak selamatan makannya apa? TST, tahu sama tempe, tahu sama terong, terong sama tempe. Ya enggak? Sehat apa enggak? Sehat. Santri enggak banyak penyakitan. Adapun Yasin sakit-sakitan mulu ya wallahu alam. Loh iya apa enggak? Logikanya begitu. Santri itu vegetarian. Lah iya kan? Nah, kok vegetarian? Lah iyalah. Makanya enggak ada daging-dagingan. Tapi daging beneran, Pak. Daging beneran dari Hong Kong apa? Nggak ngerti maksudnya kan? Sehat tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nih dengerin tuh. La sihhata. Tidak ada jenisnya sehat itu maujud ma'a kathratin naumi, serta banyak molor. Afla dengerin. Makanya lu enggak sehat-sehat. Molor mulu. Ya enggak? La sihhata ma'a kathratin naum. Enggak sehat. Tidur itu sejam 2 jam udah. Rahmat itu dibangun pindah sono, pindah sini, apaan? Ngerti? Jangan dianggap utang kurang tidur itu mah. Begitu loh maksudnya. La sihhata ma'a kathratin naum. Wala sihhata, dan tidak ada jenisnya sehat itu maujud ma'a kathratil akli, serta banyak makan. Makan mulu juga sama. Maka saya wanti-wanti yang kecil-kecil nih dengerin. Jangan seringan minum teh sri-sri. Apa? Sisri. Ya sejenis itulah. Itu kan pakai biang gula. Kalian sekarang sehat. Tapi entar kalau di umur 40 tahun kalian akan ketahuan. Apa yang kalian makan nanti kalian akan rasakan. Banyak penyakit gula. Gula itu penyakit kerennya apa namanya? Nah, diabetes. Ya enggak? Ada bocah-bocah di bawah saya itu umurnya itu kena diabetes. Ada gula kering, ada gula basah. Kalau kering, oh bahaya. Basah bahaya juga. Udah luka nggak bisa diobatin. Nah itu kenapa? Pola makannya. Maka hidup ala santri, makan ala santri udah sehat itu. Udah TST lah. Tahu sama tempe itu sehat berkah. Udah gitu aja lah. Ya sesekali nggak apa-apa makan daging. Kalau ada yang ngundang selamatan gitu kan. Kalau nggak ada bagaimana? Ya udah kembali ke alam, kembali ke habitat. Lah habitatnya apa? Terong lah, sambal terong. Lah enak apa enggak? Enak. Siapa bilang nggak enak? Orang kuncinya makan itu gampang supaya nikmat. Lapar. Asal perut lapar makan apa aja juga enak.
Loh ya enggak? Nah itu sehatnya santri. Sekarang orang kaya kena diabetes, makan daging nggak boleh, ya enggak? Makan kangkung nggak boleh, katanya asam urat. Emang urat lu asam? Loh iya apa enggak? Coba santri, nggak ada dibatasi. Daging anjing sama babi doang nggak boleh ya. Sehat. Tuh, sehatnya ala santri seperti itu. Lah ngapa dibikin? Maka harus dijaga. Lah ini kudu diterapkan. Wala syifaa biharamin, dan tidak ada jenisnya obat itu maujud biharamin, dengan perkara yang haram. Loh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, itu as-subhatu boleh, as-sabhatu boleh. Sarahnya lihat. Ya bidhammis shadi al-muhmalah, shad yang tidak ada titiknya. Berarti sub boleh. Au bi fathiha, atau dengan membaca fathah shadnya, sabhah. Fasuhunil muwahhadah, maka kemudian membaca sukun ba yang titik satu, ai an-naum awalan nahar. Tuh dengerin, as-sabhatu bermula tidur habis subuh. Oh gitu. Maka kan saya kontrol kalian dari dalam. Habis subuh tidur, saya oprak-oprak, deres dulu. Ini rumusnya diperhatikan. Usahakan kalian tidur itu kalau udah selesai sholat duha. Ngerti? Duha itu sekarang jam 6 udah boleh duha. Sebelum duha ada namanya sholat apa? Isyraq. Yaitu sholat di saat matahari habis terbit, kira-kira naik sepenggala. Nih sholatnya, sholat isyraq. Ini sin isyraq. Habis sholat isyraq baru sholat duha. Habis ini lu baru kan baca Quran dulu, terus dulu tadarus. Udah berapa juz? Andre 16. Dikejar sekarang. Nah, besok malam udah malam 17. Udah nuzulul Quran. Aska berapa juz? Enggak tahu mah. Lu ger. Nah, ditambahin sampai khatam lu Ki. 11, masih kurang banyak lu. Utang 5 juz lu. Ayo sekarang gini lah. Lah yang enggak khatam ya enggak saya kasih duit buat beli baju. Aneh enggak kan? Ayo. Nah, udah gitu aja. Yang saya kasih duit buat beli baju yang khatam, atau ada kesanggupan khatam. Mulai enggak? Lu mat juz berapa? 7. Awas lu, ntar enggak ngebut nih malam ini, mulai malam ini. Udah malam berapa ini baru 7 juz. Berarti enggak niat lu tadarus. Tio berapa yuk? 15. Masih kurang 1 juz, malam ini harus beres. Maka habis subuh jangan tidur. Ditahan matanya sampai kalian sholat duha, sholat isyraq lah, baru sholat duha, baru tidur. Jelas itu. Dan ini diamalkan oleh para santri di wilayah Fatani. Fatani itu daerah selatan Thailand, termasuk oleh suku Ya'la. Nah itu asam Jawa itu menjadi manis kayak kurma. Asam tahu asam kan ya? Asam itu asam mau bukan? Tapi asam di wilayah Fataya dan Ya'la, di wilayah selatan Thailand itu manis kayak kurma. Ternyata setelah diselidiki, ini teman-teman jamaah tabligh tapi, yaitu mereka tidak meninggalkan masjid kecuali setelah sempurna melaksanakan sholat duha, baru ibaratnya para petani ya bertani. Ini rahasianya. Maka mulai, ya memang sebenarnya dari awal kan saya kontrol terus, jangan pada tidur. Ini rahmat, dosa besar lu. Ya enggak? Yang lain. Nah, kalau enggak saya kasih duit lah. Ngapain? Ya enggak?
Nah, jadi yang saya kasih duit buat beli baju hanya yang sudah khatam. Kalau yang belum khatam kagak. Udah gitu aja udah. Harus ada kesanggupan ngatamin Quran. Lah iyalah. Lah kalau sekarang udah malam ke 16 baru 7 juz. Lah kan berarti sehari cuma setengah juz. Lah iya kan? Lah enggak beres lah namanya. Tuh. Tamna'u itu mencegah apa tidur habis subuh, arizqa pada rizki, seret rezekinya. Tuh. Udah al-babul khamisu kan udah titik nih. Kita kan ngabisin bab ya. Nah, kita lanjut tafsir Yasin. Ini khatam, besok khatam. Malam ini kalau saya gas saya khatam. Lah iya kan? Dikit lagi. 1 2 3 4 5 halaman. Besok malam, besok siang lah. Saya khatamin ini habis zuhur. Ya kan? Ini sekarang tafsir Yasin. Halaman 16 ya. 16 benar ya? Kok 16? Halaman berapa? Kalau kitab saya berubah ini. Halaman? 16 benar? 16 apa 17? 16. Nah, yang mana sekarang? Wa nufikha fi suri itu udah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Abu Hurairah bukan? Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang mana? Amal apa sih amal qaulu? Amal qaulul awalu itu. Amal qaulul awalu adapun bermula pendapat al awalu yang pertama, yaitu ini kan selisih berbeda pendapat. Nafkhatus sur meniupkan sangkakala itu 2 kali apa 3 kali kan gitu kemarin. Ada tadi sore ya. Karena tadi sore pas saya berangkat buka bersama biasalah ngaji di luar. Fa'asohu maka itu lebih sahih. Li'anna nafkhatas saiki karena sesungguhnya tiupan membuat pingsan wal fazai dan membuat kaget wahidatun itu 1. Wa daliluhum dan bermula dalil ulama yang mengatakan tiupan sangkakala itu 2 kali. Hadis Abi Sa'idin itu hadisnya sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu annau sesungguhnya baginda Nabi qala itu bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam kaifa an'ama sahibus suri wa qadil taqamas suru wadhi'an sam'ahu wa hanna jabhatahu yantadhiru mata yu'maru bin nafkhi. Kaifa hali bagaimana an'ama enak-enakan nyantai gampangannya siapa sahibus suri malaikat yang memegang sangkakala. Berarti malaikat siapa? Malaikat Israfil. Maka kalau tahun baru nggak usah pada niup trompet. Lu mancing-mancing malaikat Israfil ntar lu ditiup beneran tuh kiamat. Wa qadil taqoma sura qadil taqoma betul-betul konsentrasi lah siapa malaikat asura pada sangkakala wadhian hale orang yang meletakkan memasang gampangannya sam'ahu pada pendengarannya sahibus sur wahanna dan ya sama mengkonsentrasikan jabhatahu pada jidatnya sahibus sur yantadhiru hale menunggu siapa sahibus sur mata yu'maru bin nafkhi mata yu'maru kapankah yu'maru diperintahkan siapa sahibus sur bin nafkhi dengan meniup sangkakala. Bagaimana kalian mau santai-santai? Bagaimana ibaratnya mau pada enak-enakan sementara
malaikat Israfil, sang pemegang sangkakala, sang pemegang trompet itu selalu memegang erat, konsentrasi menunggu perintah Allah kapan diperintahkan meniup sangkakala. Nggak boleh, nggak ada nikmat enak-enakan, main-mainan dan lain sebagainya. Faqalu, maka bertanya siapa sahabat, ya Rasulullah, sif lana suro, sif, berilah sifat, berilah kriteria lana kepada kami, as-suro pada sangkakala. Faqala, maka menjawab siapa Nabi alaihi salatu wassalam, idza nufikha, apabila telah ditiupkan apa fissuri, yang ada di dalam sangkakala, tazalzalat, maka berguncang, gunjang ganjing apa al-ardu, bumi, min haibati, dari menakutkannya sur, watakunu, dan ada apa bumi, kal ihnil manfushi, itu seperti bulu al manfusi yang diterbangkan. Kalau bulu ayam yang lembut itu ditebarkan kena angin, kira-kira bagaimana? Ya bertebaran gak karuan kan. Nah itu kondisi bumi apabila sangkakala udah ditiupkan, mobil, rumah, semua berterbangan gak karuan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kan itu kan, bumi mengeluarkan bebannya. Wa tasiru, dan berjalan apa al ihnul manfus kal hawai, seperti udara, berterbangan semua. Wa taghli, dan mendidih apa al biharu, lautan. Laut ini mendidih. Kalau air mendidih bagaimana? Walah, mublak-mublak. Dan itu lautan. Otomatis lautnya mendidih, daratannya ya hangus lah. Daratan sama lautan itu luasan laut. Oh, siapa di atas geledak-geledokan? Siapa? Ali doang, ntar jatuh lah. Coba ceking, katanya sakit, ntar jatuh kejedet. Tengok, takutnya ngapa-ngapa. Watakunu, dan ada apa bihar, bahron wahidan, itu menjadi lautan wahidan yang menyatu. Kalau sekarang mungkin ada laut Atlantik, ada laut India, Belanda, ada Australia, kan 5 benua, Afrika segala macam itu. Nanti udah nyambung jadi satu. Waduh, udah habis semua. Wabak dzalika, dan setelah itu laut nyambung jadi satu, takunu, jadi apa bumi ma'an wahidan, itu jadi air jami'an semuanya, udah berubah menjadi air semua. Wa ma'ul bihari yang fadu ilal ardi, wa ma'ul bihari, dan bermula air lautan, yang fadu itu nyerep apa ma'ul bihar ilal ardi, ke bumi, hatta lam yabqa, sehingga tidak tersisa ala wajhil ardi, atas muka bumi apa ma'un, air. Wah, setelah air jadi air semuanya nyerep, habis air lautan pun nggak ada airnya. Walam ro'atun, dan tidaklah bermula seorang perempuan, murdiatun, yang menyusui, illa zala, kecuali lepas apa waladuha, anaknya imro'ah, an yadia, dari genggaman tangannya imro'ah. Wa mro'atun hamilun, dan tidaklah bermula orang perempuan hamilun, yang hamil, illa wadu'at, kecuali melahirkan siapa imro'ah hamil, hamlaha, pada kandungannya. Perempuan lagi bunting, pas hari kiamat langsung lahir. Kok bisa begitu? Min khaufi dzalikal yaum, dari takutnya hari itu. Jadi lahir prematur. Perempuan stres. Orang itu kalau stres karena menghadapi prahara hari kiamat, maka stres itulah menyebabkan lahir secara prematur. Perempuan-perempuan lagi hamil sekarang kok sama. Kok dia stres? Wah, dia telak mikirin apa? Lahir prematur. Itulah keguguran. Hari kiamat nanti itu stresnya lebih-lebih. Maka ibu lagi menyusui gendong anaknya, lepas tanpa dia sadari. Perempuan lagi bunting, kandungannya langsung lahir. Itu lahir prematur karena saking takutnya prahara pada hari itu. Nah, ini bahaya lah. Ya bahaya banget.
Wan nasu dan bermula manusia takunu itu ada siapa nas, sukaro itu mabuk siapa nas. Sakron jamaknya sukaro. Min haibatihi dari hebatnya yaumil kiamah. Wal atfalu dan bermula anak-anak kecil. Takunu itu ada siapa atfal syaiban itu ubanan. Syiban aja. Syiban itu jamak taksir. Syiban itu ubanan. Aska orang bahkan di bawah aska bayi sekalipun itu langsung ubanan, stres. Jadi orang yang banyak uban itu ya termasuk stres itu diantaranya. Ngerti itu? Siapa? Rizky. Rizky udah ubanan ki. Wah lu bukan stres, lu gila kali, jangan-jangan. Lah iya kan? Nah itu hari kiamat. Perempuan juga sama. Laki-laki, perempuan, anak-anak itu. Kok sampai nemui. Makanya mudah-mudahan ya kita semua nggak menemui. Itu akan stres, ubanan langsung. Coba itu. Wa kullu makhlukin halikun. Dan bermula semua makhluk halikun itu binasa. Illa hamalatal arsy. Nah, itu hamalah itu jamak taksir. Fa'alah itu. Gimana sob dalilnya sob? Alah. Apaan? Fi nahwi ramin dutiradin fu'ala wa sa'anahu kamilin wa kamalahu. Ujian orang apal di luar jidat itu masih mikir ya nggak jadi apal. Ngerti maksudnya? Jadi nggak hanya apal bisa mengaplikasikan dalam baca kitab. Tuh apal alfiyah aku kudu begitu harusnya. Illa hamalatal arsy, kecuali malaikat yang menjaga yang memikul aras. Wa Jibrila dan kecuali malaikat Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Israil. Jadi malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil ini kan 4 nih. Termasuk ru'asaul malaikah. Pemimpinnya malaikat ditambah malaikat yang memikul aras. Ini masih hidup. Semuanya udah mati semua. Fa innahum, maka sesungguhnya malaikat hamalatul aras, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil la yamutuna, itu tidak mati siapa mereka semua. Tsumma ya'muru, kemudian memerintahkan siapa Allah Ta'ala Israel pada malaikat Israel ayyaqbidu, pada bahwa mencabut siapa malaikat Israel arwaha haula, pada roh-rohnya mereka, yaitu hamalatul aras, Jibril, Mikail, Israfil, termasuk Israel sendiri. Fayaqbidu, maka mencabut siapa Israel arwahahum, pada arwahnya, roh-rohnya hamalatul aras, Jibril dan seterusnya tadi. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yaji'u datang apa al-khitabu, pembicaraan, omongan minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, fal yamut, maka hendaklah mati siapa hamalatul arsy, malaikat pemikul aras. Begitu ada Allah mengatakan seperti itu, ya sama dengan kun fayakun gitu kan. Fayamutuna, maka mati siapa malaikat hamalatul arsy biidznillah ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Fayabqa, maka utuh, maka tetap apa al arsyu arsy muallakon, itu yang digantungkan fil hawai, di udara. Aras itu makhluk Allah yang paling gede. Yang memikul aras kan malaikat hamalatul aras tadi. Kalau malaikat hamalatul aras diperintahkan Allah mati kan mati. Nah, aras berarti bergelantungan tanpa ada yang memikul. Itu makhluk Allah yang paling besar, itulah aras. Sumaya ji'um, kemudian datang apa al-khitabu, omongan ila Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil, mutu, matilah kalian semua. Begitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil dikatakan oleh Allah mutu, mati kalian, fayamutuna, maka mati siapa mereka semua biidznillah ta'ala, dengan izinnya Allah Ta'ala. Harus kita ganti kurosah. Fama bakia, maka tidaklah tersisa alal ardi, atas muka bumi,
wasamawati dan semua langit, siapa ahadun seseorang ghairallahi ta'ala selain Allah ta'ala. Kama qala Allah ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man bermula semua orang 'alaiha yang ada di atas muka bumi, fanin itu binasa, rusak, mati gampangannya. Wa yabqa dan utuh dan tetap apa wajhu rabbika zatnya Tuhanmu, dzul jalali sifatnya Allah dzul jalali wal ikrami yang mempunyai kemuliaan, keagungan, wal ikrami dan kemuliaan. Udah semuanya habis, semuanya hancur, yang tersisa hanya Allah. Itulah makna firman Allah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sumayaqulu kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala thalatha marratin dengan 3 kali. Limanil mulkul yaum. Liman itu milik siapakah? Al mulku bermula kerajaan. Al yauma di dalam hari ini. Ayo kalian yang hidup di dunia ngaku raja. Apalagi sekarang banyak raja. Adanya macam-macam. Mana dulu orang-orang yang pada ngaku raja? Mana dulu orang yang pada ngaku pimpinan? Allah dengan takaburnya. Karena takabur hanya milik Allah. Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan ini? Fala yujibuhu ahadun. Maka tidak menjawab pada ucapan Allah siapa ahadun seseorang. Ya enggak ada, orang semuanya udah mati. Fayaqulu maka berkata siapa Allah Ta'ala mujiban li nafsihi. Hal menjawab li nafsi terhadap zatnya Allah sendiri. Lillahil wahidil qahar. Bermula kerajaan sejatinya itu lillahi milik Allah al-wahidi zat yang maha esa, al-qahari zat yang maha perkasa. Sumayaqulullahu ta'ala ana malikul muluk. Ana bermula saya itu malikul muluki, raja di raja, rajanya para raja. Ainal muluku wa ainal jabbarun wal mutakabbirun. Aina itu di manakah al muluku bermula orang-orang yang ngaku raja. Wa ainal jabbarun dan itu di manakah al jabbaruna bermula orang-orang yang pada sombong. Wal mutakabbirun dan tegasnya sombong. Ayo dulu pada belagu. Jadi kepala ketua kelas saya belagu, petentang-petentang sok ngatur kayak Rahmat. Lu kepala kelas mat ketua kelas. Ya petentang ya baru jadi Pak RT aja udah betingkah, baru jadi lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, udah pada sombong-sombongan. Ayo, mana orang-orang yang dulu pada ngagul, baru jadi pimpinan bos. Ani lu dengerin, baru jadi pengawas saja. Wah, udah petentang adigang, adigung, adiguno. Sopo siro, sopo ingsun. Semprul ya. Lu tahu semprul gak? Lu itu. Lah iya kan? Tuh. Wa aina dan itu di manakah alladzina bermula mereka yakuluna yang makan siapa alladzina rizki pada rizkiku. Rizki lu makan mulu lu. Ayo, ya enggak, ya kan itu rizki makan mulu. Itu kenapa lu makan mulu? Itu katanya. Ayo rizki lu yang pada makan rizkiku. Tapi wayak buduna ghairi, nyembah siapa mereka semua ghairi pada selainku. Ayo, di mana orang-orang yang pada makan rizkiku, tapi yang disembah bukan aku, tapi malah Tuhan selainku. Marah Allah. Fatabqa maka tetap utuh apa dunia kholiyatan khalis sepi, gung liwang liwung. Lu ngerti nggak bahasa gung liwang liwung? Kosong itu kholiyah itu. Miqdaro arba'ina di dalam kira-kira 40. Wa aina apa itu? Arba'ina sanatan itu loh ya. Itu wa aina itu kesalahan 4 itu. Arba'ina dalam masa 40. Kalian apa tulis? Ada redaksi arba'ina sanatan enggak? Ada. Nah itu benar itu jana begitu. Nah kalau ini arba'ina terus wa aina sanatan. Ya salah lah.
Nih gua tulis biar tahu. Jadi kalian baca kitab juga harus belajar kritis. Ini kan saya kitab dibeliin sama Santi. Kalau kitabnya baru. Kan begini, arba'ina. Harusnya kan begini, arba'ina sanatan. Kan begitu. Nah, redaksi yang tertulis arba'ina aina sanatan. Begitu bukan? Artinya ini salah. Nah inilah yang benar, gitu loh. Bisa dipahami kan? Jadi jangan main ngikutin tulisan yang kitab. Kalau memang tulisan kitab secara tarkib itu mencurigakan, ya kudu diluruskan. Itulah pentingnya nahwu shorof. Lah kalau begini gimana mau ngertiin? Maka ini nggak ada. Mungkin arba'ina, ya yang nulis belum ngopi, disangkanya arba doang, akhirnya ina. Loh, bisa aja kan? Loh, di sini kudu jeli kalian baca kitab. Tsumma innallaha, kemudian sungguhnya Allah idza arada itu apabila mengendaki siapa Allah ayyuhyiya, pada bahwasanya menghidupkan siapa Allah, itu juga kurang ya. Ayyuhyiya. Kan gitu. Kan khayya ya. Kan gitu, ahya berarti yuh. Kan begini. Nah itu kan tulisannya begini doang. Iya apa enggak? Nah ini salah, ini yang benar. Kurang ya. Jelas gak? Disitulah ketelitian. Al-khalqa pada makhluk, khalaqa maka menciptakan siapa Allah, bahron pada lautan, tahtal arsy di bawah aras. Ma'uhu yang bermula airnya bahar, kamani rijali itu seperti spermanya laki-laki. Wasmu dzalikal bahri, dan bermula nama itu lautan, bahrul hayati itu lautan kehidupan. Wayumtiru, dan menghujani apa dzalikal bahri, dzalikal bahru itu lautan, ala dunya atas dunia, arba'ina di dalam zaman 40 apanya yauman harinya. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu tumbitu tumbuh apa ajsad duman, jasad-jasadnya orang fil ardi yang ada di bumi, karena batil bakilai seperti tetumbuhan sayur-sayuran fir rabi'i pada musim semi. Kalau habis hujan pertama seminggu berikutnya biasanya tetumbuhan rumputan semuanya pada. Nah jasad-jasad yang tadinya dikubur udah ratusan tahun, ribuan tahun semenjak zaman Nabi Adam, kan sampai hari kiamat kan jasad ini terkubur. Walaupun ada yang terkubur di lautan, kan lautan tadi udah dinyatakan airnya keserap sama bumi, kering kan. Nah jasad-jasad itu nanti setelah dihujani dan air hujannya seperti sperma laki-laki dalam 40 hari, itu nanti jasad-jasad itu akan bermunculan seperti munculnya sayuran di saat hujan pertama. Musim hujan lah, musim semi. Itu kan tumbuhan rumputan, tumbuhan kan semuanya pada numbuh ya, seperti itu. Udah semuanya dari semenjak zaman Nabi Adam sampai nanti umat akhir zaman. Loh. Faqala maka bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasalam, kullu a'dha'il makhluki, bermula semua anggota-anggota badannya makhluk, takunu itu ada apa a'dha'ul makhluk ramiman itu hancur, illa thalatha idhamin kecuali 3 beberapa tulang, fatambutu maka tumbuh apa al ajsadu jasad-jasad, ala tilkal idhami atas itu tulang-tulang. Nah, dalam satu riwayat ya asbudhanab. Lu ngerti asbudhanab gak? Kalau bahasa Jawanya brutu. Lu ngerti brutu asub? Ini tulang ekor. Ya ini loh, antara pantat di tengah-tengah itu kan ada tulang. Nah, ada yang ngomong tulang ekor. Kalau bahasa Jawanya itu brutu. Ya, itu nggak rusak. Itu ke dalam
dalam kitab Johar Tauhid apa dalam Badul Amali itu. Asbudzana bikaruhilakin sohaka. Itu termasuk tulang yang tidak hancur. Dan dari itu kalau dikuatkan dengan ilmu, sekarang ada ilmu genetika, dari situlah nanti semua anggota badannya bisa tumbuh kembali. Ya sekarang enak. Nanti dalam akhir ayat bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati, itu lebih kecil. Allah itu bisa menghidupkan, bisa membuat makhluk tanpa contoh. Kan gitu. Nah ini apalagi menghidupkan orang yang tadinya sudah ada, itu kan jauh lebih mudah itu maksudnya. Nah, dari tulang itulah dalam ilmu genetika itu bisa diprediksi. Artinya kemajuan ilmu dan teknologi itu kan mendukung kebenaran ini ayat. Ngerti gak maksudnya? Nah di situ. Faidha namat, maka apabila berkembang apa al-ajsadu, jasad-jasad makhluk, biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala, yuhyi, maka menghidupkan siapa Allah ta'ala. Allah ta'ala qabla kulli makhlukin, sebelum semua makhluk, menghidupkan Israfila pada malaikat Israfil. Tsumma ya'muru, jadi pertama kali yang dibangunkan dan dihidupkan oleh Allah itu adalah malaikat Israfil. Tsumma ya'muru, kemudian memerintahkan siapa Allah Ta'ala, halimah tinggi siapa Allah, ayyang fakho, pada bahwasanya meniupkan siapa malaikat Israfil fisuri, apa yang ada di dalam sangkakala, nafkhotal ba'thi, pada tiupan kebangkitan. Fayang itu terserah, kalau fayung fahu, maka ditiupkan apa fisuri yang ada dalam sangkakala. Fayakulu, maka berkata siapa Allah ingda dzalika, ketika itu memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala, ya ayyatuhal 'idhamun nakhirah wal juludul baliyah kumulil hisab. Itu bukan ayat. Hai tulang belulang an-nakhirah yang hancur, wal juluda, dan kulit-kulit al-baliyah yang terkesahan hancur. Kumu, bangunlah kalian semua, lil hisabi, untuk hisab. Fayarfauna, maka mengangkat siapa mereka, ru'usahum, pada kepala-kepala mereka, kal mustaikidi, ngantuk, seperti orang yang bangun tidur, bangun minan naumi, dari tidur. Fayakuluna, maka berkata siapa mereka, berkatanya begini, ya wailana mamba'athana mim marqadina. Lah itu nanti terusannya ayat itu, makanya dibawakan itu, ya wailana, cilaka kita. Al ayata, teruskanlah kamu pada ayat. Jam berapa? Jam 11 lewat, pantesan udah ngantuk. Ya udah dah, udah jam 11:04, kasihan ya, udah padangan ngantuk. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.